Sejarah peristiwa PKI Madiun 1948. Latar belakang dan tujuan Muso. Pemberontakan PKI Madiun 1948 melibatkan partai politik, organisasi berhaluan kiri. Berikut latar belakang dan tokoh-tokohnya. Pemberontakan PKI Madiun terjadi pada tanggal 18 September tahun 1948. Peristiwa sejarah Indonesia ini melibatkan beberapa partai politik atau organisasi berhaluan kiri kontra pemerintahan Republik Indonesia Soekarno Muhammad Hatta. Partai Komunis Indonesia atau Front Demokrasi Rakyat, Partai Sosialis Indonesia, Partai Buruh Indonesia, Pemuda Rakyat, dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, SOPSI, berusaha merebut kekuasaan dikarenakan tidak puas dengan kebijakan pemerintah pusat. Perebutan kekuasaan tersebut pada jam 7 pagi telah berhasil sepenuhnya menguasai Madiun. Pada pagi itu pasukan komunis dengan tanda merah mondar-mandir sepanjang jalan Madiun dijadikan kubu pertahanan dan titik tolak untuk menguasai seluruh wilayah Republik Indonesia. Dengan latar tempat kota Madiun, Jawa Timur, sebagai pusat aksinya, terdapat tokoh-tokoh yang disebutkan namanya dalam peristiwa ini. Aksi huru-hara ini melibatkan beberapa unsur, mulai dari militer, laskar-laskar, dan kalangan politisi. Latar belakang dan tokoh pemberontakan PKI Madiun. Pada September tahun 1948 sebuah huru-hara besar pecah di kota Madiun. Ini adalah buntut dari pertikaian politik antara pemerintah Republik Indonesia dengan koalisi Front Demokrasi Rakyat, FDR, sejak beberapa bulan sebelumnya. Pertikaian itu kian kalut karena melibatkan unsur militer, satuan-satuan laskar, dan politikus. Pemerintah Republik Indonesia bersitegang dengan FDR, dibentuk pada Februari tahun 1948 dengan menghimpun elemen Partai Sosialis, PS, Pemuda Sosialis Indonesia, Pesindo, Partai Buruh Indonesia, PBI, dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, SOPSI, dan Partai Komunis Indonesia, PKI, setelah Wakil Presiden Hatta mengumumkan kebijakan reorganisasi dan rasionalisasi tentara. Program RERA amat merugikan FDR karena mereduksi kekuatan militernya dalam TNI Masyarakat dan Divisi Panembahan Senopati. Di tengah perselisihan itu, pada tanggal 10 Agustus Muso datang dari Uni Soviet. Dia mengajukan konsep politik jalan baru dan mendorong elemen-elemen kiri di tubuh FDR berfusi di bawah pimpinan PKI. Keadaan semakin memanas karena terjadi pembunuhan dan penculikan beberapa perwira beraliran kiri di Surakarta selama Juli sampai September. Menurut DNAIDIT dalam konfrontasi peristiwa Madiun 1948, peristiwa Sumatera 1956, 1964, dua anggota PKI yaitu Slamet Wijaya dan Pardijo, juga jadi korban penculikan misterius. AIDIT bahkan tanpa basa-basi menuding Hatta sebagai biangnya. Dikutip dari Suhokgi dalam Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan, 1997, Kabinet Hatta ke-1 menerapkan kebijakan rekonstruksi dan rekonsiliasi, RERA, mulai tanggal 27 Februari tahun 1948. Kebijakan RERA diterapkan setelah kabinet sebelumnya, yakni Kabinet Amir Syarifuddin, dilengsarkan karena dianggap merugikan Republik Indonesia pada perjanjian Renville dengan Belanda. Kalangan kiri menganggap kebijakan tersebut merugikan karena mengurangi tingkat kekuatan militer Indonesia. Muso yang pada tanggal 10 Agustus baru datang ke Indonesia dari Soviet, mengajak FDR untuk bangkit bersama PKI. Kendati begitu, PKI di bawah kendali Muso yang terlibat dalam peristiwa ini disebut sebagai ilegal karena rencana pemberontakan di Madiun tidak disepakati oleh tokoh-tokoh sentral lainnya. Atas inisiatif Muso, digelarlah rapat di Yogyakarta yang menyerukan pergantian kabinet presidensial menjadi kabinet Front Persatuan. Tak hanya itu, tercetus pula gagasan kerjasama internasional, khususnya dengan Uni Soviet, untuk menghadapi Belanda. Gerakan ini didukung oleh barisan kelompok kiri dan berencana menguasai daerah-daerah yang dianggap strategis di Jawa Tengah dan Jawa Timur, yaitu Solo, Madiun, Kediri, Jombang, Bojonegoro, Cepu, Purwodadi, serta Wonosobo, dengan berbagai cara. Selama bulan Juli hingga September tahun 1948,
terjadi beberapa pembunuhan serta penculikan terhadap orang golongan kiri, DN Aidit dalam konfrontasi peristiwa Madiun 1948, peristiwa Sumatera 1956, bahwa ada dua anggota PKI yang diculik, yakni Slamet Wijaya dan Pardijo. Aidit yang kelak menjadi pucuk pimpinan PKI ini bahkan menuding ada peran pemerintahan Kabinet Hatta yang punya andil dalam insiden berdarah tersebut. Kasus pembunuhan lainnya juga terjadi dalam Siliwangi dari masa ke masa. 1968, yang disusun Dinas Sejarah Angkatan Darat diungkapkan bahwa seorang perwira dari Divisi Panembahan Senopati bernama Kolonel Sutarto ditemukan tewas di depan kediamannya di Solo. Anehnya, terdapat lencana anggota Divisi Siliwangi di tempat kejadian perkara sehingga mulai muncul percik ketegangan di kalangan Angkatan Darat. Bahkan, menurut Muhammad Dinjati dalam Sejarah Perjuangan Indonesia, 1951, Divisi Panembahan Senopati dikatakan ikut membantu PKI dan FDR. Pemerintah pusat langsung bersikap dengan memerintahkan kesatuan-kesatuan TNI yang tidak terlibat adu domba untuk memulihkan keamanan di Surakarta dan sekitarnya. Operasi ini dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto. Tujuan dan akhir pemberontakan PKI Madiun. Dalam buku Sejarah Perjuangan Nasional Indonesia, 1966 halaman 131, A.H. Nasution menerangkan, terdapat setidaknya 5 tujuan dan rencana FDR atau PKI dalam peristiwa Madiun 1948. Pasukan pro-PKI Musso ditarik mundur dari pertempuran dan ditempatkan di lokasi yang strategis. Madiun dijadikan tempat bergerilya untuk melanjutkan perjuangan. Solo dijadikan Wild West atau pengalih perhatian. Selain tentara resmi, dibuat juga tentara-tentara ilegal. Mengadakan demonstrasi besar-besaran, bahkan gunakan kekerasan jika diperlukan. Dikutip dari Indonesia Merdeka Karena Amerika, tahun 2008, karya Francis Gouda, tanggal 18 September tahun 1948, PKI bersama kelompok Warok dari Ponorogo menentang pemerintahan Republik Indonesia yang saat itu berpusat di Yogyakarta. PKI dan FDR pimpinan Musso menguasai Madiun dan mendeklarasikan Republik Soviet Indonesia. Di Pati, Jawa Tengah, diproklamirkan pula hal serupa. T-Friend dalam Indonesian Destinies tahun 2003 menyebutkan, peristiwa Madiun 1948 menewaskan Gubernur Jawa Timur R.M. Suryo, Dokter Pro Kemerdekaan Muwardi, serta beberapa petugas polisi dan tokoh agama. Hal ini membuat pemerintah Republik Indonesia bertindak tegas dan mengirimkan operasi penumpasan dimulai pada tanggal 20 September tahun 1948 di bawah komando Kolonel A.H. Nasution. Selain mengatasi kisruh di Madiun, TNI juga harus menghadapi Belanda. Melalui buku peristiwa KUB berdarah PKI, September tahun 1948 di Madiun tahun 1967, terungkap bahwa tanggal 31 Oktober tahun 1948, Musso ditembak mati saat lari tidak jauh dari Ponorogo, Ginanjar Kartasasmita dalam 30 tahun Indonesia Merdeka tahun 1945 sampai tahun 1949 jilid 1 tahun 1980 mengungkapkan, mantan Perdana Menteri Amir Syarifuddin dan tokoh-tokoh kiri lainnya juga ditangkap dan dijatuhi hukuman mati.